Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Topik yang kami angkat yaitu mengenai negara Somalia. Sebelum masuk pada materi, izinkan saya mengenalkan diri saya dan kelompok saya. Saya sendiri Siti Mardiani dengan NPM C1A021058 sebagai moderator. Dan saya Davis Israni Nasution dengan NPM C1A021044. Dan saya sendiri dengan Adesi Marohayana Sidabuta dengan NPM C1A021038. Baiklah, sebelumnya tujuan analisis dari diskusi kami ini yaitu untuk mengetahui kemiskinan yang terjadi di negara Somalia, serta mengetahui faktor-faktor penyebab kemiskinan, serta solusi untuk mengurangi tingkat kemiskinan negara Somalia. Apa sih kemiskinan itu? Jadi kemiskinan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, kemiskinan absolut, yaitu suatu kondisi yang dicirikan dengan kekurangan kebutuhan dasar manusia, termasuk makanan, air minum, fasilitas sanitasi, rumah pendidikan, dan informasi. Yang kedua, kemiskinan relatif, yaitu kondisi kemiskinan karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Lalu, penyebab kemiskinan itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, laju pertumbuhan penduduk. Yang kedua, angka pengangguran tinggi. Yang ketiga, pendidikan yang rendah. Lalu yang keempat, bencana alam. Yang terakhir yaitu distribusi pendapatan tidak merata. Selanjutnya, dampak kemiskinan. Yang pertama, kriminalitas yang meningkat. Kedua, angka kematian yang tinggi. Masyarakat miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya akan kesulitan untuk mendapatkan akses kesehatan yang memadai untuk dirinya dan keluarganya. Akses kesehatan yang sulit tersebut dapat menyebabkan angka kematian satu penduduk menjadi meningkat. Yang ketiga, akses pendidikan tertutup. Yang keempat, pengangguran semakin banyak. Masyarakat yang miskin akan kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak, sehingga masyarakat miskin akan kesulitan untuk bersaing untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Yang terakhir yaitu munculnya konflik masyarakat. Masyarakat miskin umumnya akan mendapatkan perlakuan yang berbeda dari masyarakat kaya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Davis. Baiklah, saya akan melanjutkan kemiskinan di negara Somalia. Namun sebelum masuk ke materi, mari kita saksikan video tentang profil negara Somalia. Negara Somalia terletak di bagian Afrika Utara. Negara Somalia merdeka pada tahun 1960 setelah menjadi negara perwalian PBB pasca Perang Dunia Kedua. Meski memiliki garis pantai yang cukup luas, namun 80% dari ekonomi negara ini bergantung pada pertanian dan juga peternakan. Pada 1970-an, negara Somalia menghadapi krisis kekeringan yang begitu panjang. Hal itu membuat perekonomian negara Somalia menjadi berantakan. Krisis tersebut juga disebut sebagai Dabadir, yang berarti ekor panjang. Beberapa wilayah di Somalia mengalami kekeringan berkepanjangan, sehingga negara ini harus meminta bantuan internasional untuk mengirimkan makanan dan air. Selain itu, kelaparan besar juga pernah terjadi di Somalia pada sekitar tahun 1992. Penyebabnya adalah konflik yang terjadi akibat jatuhnya Presiden Siad Barre pada tahun 1991. Sekitar 300.000 orang tak berdosa mati kelaparan karena konflik politik yang terjadi sesama penduduk di sana. Ditambah lagi, persepsi korupsi negara Somalia berada di paling atas sebagai negara paling korup bersama negara Sudan Selatan. Sederet masalah ekonomi tersebut membuat Somalia menjadi salah satu negara miskin di dunia. Puncaknya, pada tahun 2000-an, beberapa nelayan dari negara ini menjadi perompak untuk memenuhi kehidupan mereka yang terhimpit, sehingga negara Somalia terkenal sebagai negara perompak atau bajak laut. Baik, seperti yang sudah dijelaskan di video, negara Somalia merupakan negara yang terletak di Afrika atau benua Afrika, yaitu wilayah yang sangat terkenal dengan kekeringan dan ketandusan tanahnya, sehingga menyebabkan banyak negara yang berada di wilayah tersebut mengalami kekeringan, kemiskinan, hingga kelaparan. Somalia adalah negara yang terkenal sangat miskin. Bahkan menurut CNBC, Somalia masuk ke daftar 10 negara termiskin di dunia.
Jadi, menurut kelompok kami ada 8 faktor utama yang menjadi penyebab kemiskinan di negara Somalia. Yang pertama yaitu 3 dekade kekerasan dan konflik internal. Konflik ini dipicu oleh jatuhnya Presiden Siad Barre pada tahun 1991 sehingga menyebabkan berbagai konflik di negara Somalia hingga saat ini. Dua yaitu kekeringan dan banjir. Kemudian yang ketiga, kerawanan pangan dan pengungsian. Karena negara Somalia adalah negara yang kering, tentu sangat sulit untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakatnya. Keempat, kurangnya akses pelayanan kesehatan. Yang kelima, tingginya angka pengangguran di kalangan muda karena penularan penyakit yang sangat cepat. Tentu ini diakibatkan oleh akses kesehatan yang sangat terbatas di negara Somalia. Kemudian yang ketujuh, terjadinya kelaparan yang besar. Dan yang terakhir, korupsi di negara Somalia sangat tinggi. Baiklah, itu tadi faktor penyebab kemiskinan di negara Somalia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mina. Selanjutnya kita masuk kepada PDB negara Somalia. Negara Somalia pada Desember 2020 memiliki PDB sebesar 4,92 US dollar. Sedangkan PDB per kapitanya sebesar 276,88 US dollar dan PDB per kapita KKB-nya sebesar 829,61 US dollar. Jadi, berdasarkan pembagian PDB menurut negaranya, negara Somalia termasuk kelompok negara yang berpendapatan rendah karena memiliki PDB di bawah 765 US dollar. Jadi, menurut kelompok kami, solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan negara Somalia yaitu dengan melakukan kerjasama serta respon dari dunia internasional, maka akan lebih banyak bantuan yang masuk yang dapat dialokasikan untuk membangun infrastruktur guna menyediakan air, makanan, obat-obatan, serta pendidikan yang layak bagi penduduk negara Somalia. Selain bantuan dan upaya darurat, pemerintah Somalia melalui kerjasama dengan dunia internasional adalah mencari solusi yang bersifat jangka panjang, seperti investasi jangka panjang, yang nantinya akan mendukung pemulihan serta membangun ketahanan karena Somalia tidak hanya membutuhkan bantuan darurat, namun juga membutuhkan bantuan yang bersifat berkelanjutan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya, Siti Mardiani, sebagai moderator, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.